Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, pada segmen tentang membahas apa yang telah saya pelajari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang bagaimana kita belum tahu, lalu kita akan menjadi tahu. Dan yang sebelumnya kita belum kenal dengan diri kita sendiri, lalu setelah itu kita mengenal diri kita sendiri. Dan yang sebelumnya kita tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Nah, sempat beberapa hari kemarin saya menulis tentang sesuatu atau mengingat sesuatu. Kalau istilahnya mungkin mutolaah atau murojaah, sehingga membuat saya berpikir bagaimana saya mengenal diri saya atau mengetahui suatu hal yang belum tahu. Pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman akan mengingat suatu hal yang pernah dipelajari atau mungkin belum pernah diketahui. Ada 4 tataran seorang dalam mengetahui. Yang pertama yaitu dia mengerti kalau dia itu mengerti. Yang pertama, dia mengerti kalau dia itu mengerti. Dan yang kedua, dia mengerti kalau dia tidak mengerti. Dan yang ketiga, dia tidak mengerti kalau dia mengerti. Dan yang keempat, yang terakhir ini yang paling sangat celaka sekali, dia tidak mengerti kalau dia itu tidak mengerti. Oke, sampai sini teman-teman semoga paham. Oke, kita akan menelisik lebih dalam. Dia mengerti kalau dia itu mengerti. Pada contoh dia mengerti kalau dia itu mengerti itu seperti ada nabi, ada sahabat, ada orang-orang soleh atau orang-orang pilihan yang telah Allah berikan tuntunan kalau dia itu mengerti. Orang-orang terpilih ini memiliki suatu ilmu yang dia mengerti dan dia paham, lalu ilmu itu disampaikan. Sehingga dia berada di tataran dia mengerti kalau dia itu mengerti. Nah, sedangkan yang kedua, dia itu tidak mengerti kalau dia itu mengerti. Sehingga karena dia itu tidak mengerti, jadi dia belajar. Dengan begitulah orang itu akan sadar, nantinya akan belajar terus berproses pada nantinya akan berada di tataran kalau dia itu mengerti bahwa dia itu mengerti. Nah, yang ketiga ini masih lebih lumayan. Dia mengerti, tapi dia itu tidak mengerti. Dia mengerti suatu hal, suatu ilmu, atau suatu pelajaran, atau suatu value, atau nilai, atau knowledge dalam hidup ini. Tapi dia tidak tahu kalau dia itu punya seperti itu. Atau bisa dikatakan seperti ini, dia memiliki ilmunya, dia paham ilmunya, dia memiliki banyak catatan, dia memiliki banyak analisis atau memiliki sudah melakukan problem solving dengan banyak hal di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menerapkannya di dalam dirinya. Atau dia tidak mengetahui bagaimana caranya dia memetik sesuatu kebaikan di dalam apa yang telah ia pahami. Sehingga dia itu tidak mengerti kalau dia itu mengerti. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ini sangat parah sekali. Dia itu tidak mengerti kalau dia tidak mengerti. Kalau dia itu bodoh, dia tidak tahu kalau dia itu bodoh. Seperti ibarat jatuh ketiban tangga lalu ketiban meteor. mungkin analoginya seperti itu. Jadi orang yang tidak mengerti akan dirinya, tidak mengerti inilah yang sangat membahayakan dunia atau membahayakan dirinya sendirilah atau mikrokosmos lah. Istilahnya kalau di jagat gede itu adalah makrokosmos atau alam semesta ini, dan jagat cilik adalah diri kita atau mikrokosmos. Jadi ada makrokosmos, ada mikrokosmos, ada jagat cilik, ada jagat gede. Nah, jadi ada sebuah istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, ketika orang bodoh ini tidak mengerti akan dirinya bodoh, bagaimana dia akan mengenal dirinya? Padahal kebodohan itu dia yang punya. Padahal dia tidak mengetahui sesuatu. Dan dia tidak mengetahui itu kalau dia tidak mengetahuinya. Seandainya mungkin lebih mudah dipahami dengan contoh ya. Seandainya orang ini itu bisa menyupir, lalu orang ini berpikir ingin bekerja, lalu dia tidak bisa mengendalikan dirinya, lalu dia tidak memutuskan untuk mencari pekerjaan karena dia tidak mengetahui apa yang telah ia miliki. Dia memiliki skill apa, dia memiliki keahlian apa, dia tidak mengetahui itu. Padahal di balik itu dia memiliki satu kelebihan yaitu menyupir. Dan dia tidak memikirkan itu kalau keahlian yang ia punya bisa menjadikan itu suatu pekerjaan, atau dia bisa melamar menjadi
supir taksi, supir bus mini, atau supir alat-alat berat dan lain sebagainya. Sedangkan dia tidak paham akan itu yang ia miliki. Jadi orang bodoh inilah yang sangat berbahaya akan dirinya. Dia tidak mengetahui kalau dia itu tidak tahu. Bagaimana mungkin dia akan mengetahui Tuhannya sedangkan dia tidak mengetahui dirinya. Dirinya sendiri saja dia tidak kenal. Bagaimana ingin mengenali orang lain? Nah, kita mungkin sering dininabobokan dengan itu semua. Seandainya ini media sosial, mungkin teman-teman sering menggunakan IG teman-teman, atau TikTok teman-teman, atau YouTube Shorts teman-teman. Nah, di situ kan menimbulkan suatu polarisasi yang sangat menimbulkan efek candu kita. Jadi efek nikotin yang telah diberikan YouTube Shorts, IG Reel, atau TikTok, itu sekali kita putar atau sekali kita klik satu video yang kita sukai, nanti keluar semua video tentang apa yang telah kita like atau apa yang telah kita tonton pada waktu itu. Contoh kasus, seandainya kita menonton kucing yang imut, lucu, dia nurut sama babunya, bagaimanapun kucing imut-imut yang ditonton itu sampai mata kita melotot, lalu kita like, kita scroll, keluarnya kucing lagi, dan semakin lama video itu semakin di scroll, semakin menarik. Apalagi di situ ada musiknya yang membuat kita itu menikmati nadanya, melodinya, atau dan lain sebagainya, yang dimana di itu adalah bumbu membuat kita itu terlena. Nah, disitulah titik dimana kita tidak mengetahui bahwa itu menjadikan suatu hal yang membuat kita itu tidak sadar kalau kita itu sedang dihipnosis. Kita berarti berada di titik kita mengerti kalau kita itu tidak mengerti, atau mungkin kita berada di titik nomor 3. Kita mengerti kalau kita itu tidak mengerti, atau kita tidak mengerti kalau kita itu mengerti bahwa kalau ini itu semakin apabila kita menontonnya semakin lama, maka video yang akan keluar juga sama seperti apa yang telah kita nikmati pada waktu itu. Sehingga kita itu tidak mengerti kalau seandainya itu akan menimbulkan suatu reaksi, nanti mata kita pedes, atau tiba-tiba bahu kita itu pegel, atau tiba-tiba otot lengan kita itu merasa kaku, atau bahkan kram, atau kita sampai makan atau kita tidak makan sampai seharian. Dengan apa? Dengan menonton itu YouTube Shorts, ada IG Reel, dan ada juga TikTok, dan menyajikan video-video pendek, dan di mana video itu saling berkaitan dan menarik. Siapa yang tidak mau? Ya, mungkin saya sendiri juga melakukannya, tapi dengan cara saya memiliki suatu catatan sendiri dalam sehari-hari saya harus melakukan apa, saya memikirkannya bahwa saya harus membatasi menggunakan itu. Walaupun sekedar saya membuka IG, ada DM tidak, seandainya saya sedang membuka WhatsApp, ada pesan tidak, atau ya seperlunya saja. Kita harus punya catatan, atau kita harus memiliki schedule dalam sehari-hari. Dari sampai pagi kita seandainya membaca buku 1 jam atau 20 menit, lalu atau berapa lembar, atau seandainya setelah itu kita mendengarkan podcast yang bermanfaat, setelah itu kita mendengarkan untuk relaksasi, mungkin bisa mendengarkan musik, setelah itu kita bersiap-siap untuk sekolah atau kuliah, beres-beres, merapikan kamar atau tempat tidur, setelah itu bersih-bersih, setelah itu sampai sekian jam, sampai sehari, setelah itu kita capek, atau setelah itu kita istirahat. Jadi ketika kita memiliki schedule tersendiri atau yang sudah tercatat, itu hidup kita dalam sehari kita itu merasa terlebih tertata, merasa lebih ada arahnya, merasa lebih ada tujuannya. Dalam sehari itu seakan-akan kita itu memiliki misi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita selesaikan pada hari itu juga, sebelum tugas hari selanjutnya nanti menumpuk pada tugas itu. Sebelum tugas hari selanjutnya akan menumpuk di kemudian hari. Nah, begitulah bagaimana caranya menghadapi sesuatu, yaitu bagaimana cara menghadapi seperti itu. Kita mengeschedule hari kita merefleksi diri kita. Setelah itu kita akan mengetahui, kita akan di tingkat kita itu tidak tahu kalau seandainya kita itu tahu, atau berada di tingkat kita itu tidak tahu kalau kita itu
tahu. Sehingga karena kita tidak tahu, kita menjadi belajar, terus merefleksi diri, terus grow up untuk terus self improvement, terus berkembang, melakukan atau belajar suatu hal yang baru. Disitulah titik balik di mana kita akan sadar, di mana kita akan menuju di mana kita akan menuju kita itu tahu bahwa kita itu tahu. Mungkin teman-teman semua tidak sadar kalau ketika kita merefleksi diri kita dalam seharian penuh, setelah itu kita memahami, setelah itu kita mengevaluasi, setelah itu kita memperbaiki, bahwa disitulah dimana diri kita itu sedang mengenal diri kita, bahwa diri kita itu sedang berdamai dengan diri kita, yang pada akhirnya kita akan mengetahui siapa kita dan kita akan mengetahui siapa Tuhan kita. Seperti itu. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.